Terjadi kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta nomor 206 atau tepatnya di Terminal Lewi. 12 kios di dalam Terminal Lewi Panjang, Bandung, Jawa Barat terbakar. Masih dalam penanganan petugas. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik yang terjadi di salah satu kios yang dijadikan gudang. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun aktivitas transportasi sempat dihentikan karena sebagian armada dipindahkan untuk menghindari kebakaran. Hari ini terjadi kebakaran di terminal lama yang diakibatkan oleh korsleting listrik dari kios yang tutup atau gudang yang tutup. Memang di situ tempat penyimpanan aqua segala macam itu. Memang ditinggalkan oleh pemilik. Sehingga terjadi kebakaran merembet ke rumah makan Rai Raka. Sehingga terus merembet sampai ke kurang lebih terbakar 10-12 kios yang terbakar. Nah, alhamdulillah korban jiwa tidak ada, semua evakuasi. Akibat kebakaran, sejumlah pedagang rencananya akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Ditinggal saat maghrib ke masjid, sebuah rumah di Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas dan warga berusaha memadamkan api. 5 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Tebing Tinggi diturunkan untuk memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi rumah berada di permukiman padat penduduk. Selain itu, akses jalan tertutup akibat motor milik warga yang terparkir menutupi badan jalan. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kita kerahkan 5 unit armada karena memang kita tahu kalau udah bahasnya Kampung Kurnia, Kamorau, rumah padat. Jadi kita turunkan armada sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Untuk evakuasi tadi Pak, ada nggak gangguan Pak atau kendala Pak? Kendala tidak, memang masyarakat ya yang antusias ingin melihat kejadian tersebut. Itu sama lalu lintas tadi, kendaraan kita lumayan terhambat, ada sepeda motor parkir. Itu aja tadi yang membuat kita untuk itu tidak ada kendala. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani pihak Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Usai melapor polisi, peserta Miss Universe memberikan kesaksian dugaan pelecehan seksual. Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati Verdi Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Empat orang termasuk 2 polisi tewas akibat beberapa bangunan runtuh di Teheran, Iran. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 1 unit truk syarat muatan ludes terbakar saat melaju di jalur selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, sontak pemirsa, kebakaran truk box tersebut mengagetkan warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian.
Truk box berukuran besar ini tiba-tiba terbakar saat melaju di jalur selatan Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa sore. Saat api membakar truk, sempat terdengar ledakan hingga membuat warga ketakutan. Garmen Karangpucung. Ya. Kebakaran truk besar ini kontan membuat warga dan pengguna jalan panik. Truk pengangkut makanan ringan ini terbakar saat melaju dari arah Wangon Banyumas menuju Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat kendaraan truk melintas di Jalan Raya Karangpucung, tiba-tiba terlihat kobaran api dari dalam mobil box. Belum diketahui penyebab asal api yang membakar truk naas ini. Sampai dengan pukul 15.20 kami sudah habis air 9.000 liter dan alhamdulillah untuk pada saat ini mobil bisa dipadamkan dengan kondisi mobil 90% terbakar. Sopir truk selamat namun barang bawaan berserakan di jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, anak wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan terekam kamera mengemudikan mobil ugal-ugalan. Namun sayangnya polisi hanya memberikan sanksi tilang kepada anak anggota dewan tersebut dan menahan mobil yang digunakan. Viral di media sosial mobil sport ugal-ugalan di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi mobil merupakan anak wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Akibat aksi ini, seorang pengendara motor terjatuh. Terkait hal itu, polisi bergegas melacak mobil berdasarkan nomor kendaraan yang terekam dalam video. Kemudian petugas mengamankan mobil dan memberikan sanksi tilang kepada pengemudi. Diketahui sanksi ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan unit Lantas Polrestabes Makassar. Pengemudi terbukti melanggar 2 pasal hingga membahayakan pengguna jalan lain. Kalau sekarang kan sudah kita lakukan penindakan sesuai terukur, karena siapapun kalau melakukan pelanggaran kita lakukan tilang, kemudian kita tahan, 2 kemungkinan apa kendaraan atau SIM STNK-nya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 283 tentang berkendara di jalan raya dan pasal 287 terkait penggunaan strobo bukan peruntukannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap 4 orang pelaku pengedar sabu seberat 1,9 kg di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Salah satu pelakunya merupakan anak kandung Wakil Bupati Karimun, pemirsa. Tim Satres Narkoba Polres Karimun berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 1,9 kg dari Malaysia. Penangkapan dilakukan salah satu hotel di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Polisi menangkap 4 pelaku berinisial FA, PN, DA, dan MR. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku yakni DA merupakan anak Wakil Bupati Kabupaten Karimun Anwar Hashim. Menurut polisi, awal penangkapan DA dan 3 rekannya bermula dari laporan masyarakat yang menyebutkan ada transaksi narkoba di salah satu hotel di Tanjung Balai, Karimun. 2 rekan DA berinisial FA dan PN diringkus bersama 2 paket sabu dalam kemasan teh Cina. Selanjutnya polisi menangkap 2 pelaku lain yakni DA dan RN yang berada di luar hotel. Perannya itu dia mengambil kemudian menyimpan selama 2 hari di kontrakan FA tadi. Berarti barang itu diamankan di tempat anak pejabat itu? Jadi dia yang mengamankan barang itu. Dari keterangan pelaku, sabu seberat 1,9 kg tersebut didapat dari BO, seorang warga Malaysia yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Keempat pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kades perempuan marah-marah di tempat pelayanan kesehatan RSUD Lewi Liang, Kabupaten Bogor. Kepala desa marah-marah lantaran pihak RSUD tidak memberikan toleransi kepada pasien yang memiliki tunggakan BPJS. Saya dari media, Bu. Seorang kepala desa Kalong 1 Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Yayan Permana, marah-marah di ruangan kasir RSUD Lewi Liang, Bogor. Kemarahan berawal saat pasien ditagih tunggakan BPJS meski kades menjelaskan dirinya akan bertanggung jawab. Namun pihak RSUD menolak dan tidak memperbolehkan pasien untuk pulang dan harus melunasi pembayaran BPJS. Sang kades kesal dan sempat menelpon pimpinan RSUD hingga aksi sang kades direkam banyak orang yang ada di RSUD Lewi Liang saat itu.
ibu nanti ke situ, ibu ada yang meninggal. Dia bilang nggak bisa, harus dibayar dulu. Betul Neng, harus dibayar dulu, tapi kan ibunya ada yang meninggal, Neng bingung. Paling 2 jam, 3 jam gitu, nggak bisa, tetap nggak bisa. Nah di situ ibu sakit hati. Sementara pihak RSUD Lewiliang memohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Denda rawat inap adalah denda dari pelayanan yang kita berikan kepada pasien karena pasien punya tunggakan sebelumnya dan harus dibayarkan ke BPJS. Ya, ada miskomunikasi di bawah nih antara keluarga pasien dengan teman-teman di administrasi. Menurut keluarga pasien, si pasien boleh pulang. Pasien akhirnya bisa pulang setelah Kades membayar denda BPJS dari uang pribadi miliknya. Pemirsa, Panglima TNI akan menindak tegas sejumlah prajurit TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Panglima menilai tindakan itu kurang etis dilakukan prajurit TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tindakan sejumlah anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara tidak etis dilakukan oleh prajurit. Panglima menekankan bahwa aksi ini bukan atas nama institusi TNI, melainkan sejumlah oknum. Ia juga sudah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini dan berjanji menindak tegas oknum prajurit yang terlibat. Dan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ya, makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung, tidak ada ya di impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, tersangka pemalsuan surat keterangan lahan ARH melaporkan oknum di Satreskrim Polrestabes Medan terkait pidana yang dialaminya. Siapapun silahkan aja. Kita tidak pernah menolak orang mau laporan ke Propam, silahkan. Kalau memang beliau mau ke sini, ya kita tunggu di sini. Kan ada pelayanan kegaduhan di sini di depan nih. Ada Januar, silakan di sini. Sebelumnya, video kedatangan prajurit TNI tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI. Kedatangan itu mempertanyakan kasus yang menjerat ARH, tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara yang juga saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Bentrok antara penjaga kebun perusahaan swasta dan kelompok tani terjadi di Asahan, Sumatera Utara, pemirsa, di mana bentrok akibat sengketa lahan di Desa Huta Bagasan. Bentrokan antara kelompok petani dan penjaga kebun perusahaan swasta. Bentrokan tidak hanya melukai warga, tapi juga merusak kantor perusahaan. Pihak kepolisian dan pemerintah setempat berusaha melerai agar bentrokan tidak meluas. Bentrok terjadi karena adanya penjaga yang datang dari daerah lain. Bentrokan mereda setelah pihak perusahaan memulangkan penjaga kebun yang datang dari daerah lainnya. Kasus sengketa lahan ini ditangani Polres Asahan dan pemerintah Kecamatan Mandoge. Kejadian yang kemarin itu adalah merupakan kesalahpahaman sebenarnya di antara kelompok tani dengan SPR. Nah, ini jadi dipicu lagi dengan datangnya orang-orang yang tak dikenal dari luar daerah yang diperhitungkan membantu SPR. Ya, pemirsa, plat besi atau lantai alias atau alas jembatan penyeberangan orang yang berlokasi di Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat ini kembali hilang akibat dicuri. Saat ini pihak Bina Marga sudah memperbaikinya, pemirsa, dan diharapkan tidak akan hilang untuk keempat kalinya. Untuk ketiga kalinya, jembatan penyeberangan orang Jalan Daan Mogot kilometer 12 Cengkareng, Jakarta Barat, plat baja pijakan sebanyak 10 lembar yang masing-masing berukuran 1 x 1,5 meter hilang. Akibatnya, jembatan penyeberangan orang ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat.
Terpaksa warga yang ingin menyeberang jalan raya harus ekstra hati-hati karena banyaknya kendaraan yang melintas. Diduga hilangnya 10 lembar plat baja jembatan penyeberangan orang ini akibat dicuri oleh 4 orang yang mengendarai sepeda motor. Warga menginginkan adanya kamera pengawas CCTV untuk mengetahui pelaku pencurian plat baja pijakan jembatan penyeberangan orang ini. Saat ini jembatan telah diperbaiki. Sejumlah plat baja yang hilang dicuri beberapa hari lalu telah dipasang kembali. Memang kita aksesnya nyebrang itu kan harus melalui atas ya, jadi harus. Ribuan santri menyambut kedatangan Ketua Umum NWDI Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di Masjid Al-Abror Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Pancor, Lombok Timur. Usai menjalin zikrul hauliyah ke-58 bersama ribuan santri, TGB yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo memberikan tausiah kepada para santri untuk selalu giat dalam menimba ilmu sehingga bisa teladan di tengah masyarakat. Kalau kita salah mengidolakan seseorang, bisa jadi kita keliru dalam menyikapi banyak hal. Saya mengharapkan ya para tulab tolibat, khususnya para mutaharijat itu bisa justru bisa menjadi teladan, bisa menjadi panduan, bisa menjadi pedoman bagi masyarakat ya di dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang membawa kepada kebaikan ya untuk semua. Pada kesempatan ini, TGB juga menyerahkan penghargaan bagi santri berprestasi yang selama ini menimba ilmu di Lembaga Pendidikan Ma'had Darul Quran wal Hadis NWDI di Pancor, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Masih rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Nusa Tenggara Timur membuat masyarakat mudah tergiur dengan beragam iming-iming untuk bekerja di luar daerah. Salah satu modus perdagangan orang yang terjadi di NTT yakni tawaran kerja dengan gaji tinggi. Menurut Bacalek Partai Perindo Emmanuel Herdianto Muatleko dalam podcast Aksi Nyata Perindo, solusi yang perlu dilakukan pemerintah adalah menaikkan taraf hidup masyarakat. Kita di NTT di Flores itu sudah masuk persoalan darurat human trafficking. Ya. Human trafficking. Jadi perdagangan manusia dari NTT dari Flores di dapil saya itu sudah mencapai situasi darurat. Tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah juga harus memikirkan persoalan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di NTT. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Munarman yang kini mendekam di Lapas Salemba terkait kasus terorisme berjanji setia pada NKRI. Juru bicara dan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman yang kini menjadi narapidana kasus terorisme berjanji akan patuh dan setia kepada NKRI. Ikrar diucapkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Satu, niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, melepaskan baiat saya dari amir atau kepemimpinan kelompok atau jaringan radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman dinilai kooperatif dalam mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di lapas, termasuk program deradikalisasi. Dan mereka sudah melaksanakan pembinaan dari mulai masuk ke tempat kami. Dari hasil rekomendasi dari BNPT, mereka mengassessment terhadap warga binaan Munarman. Lalu mereka membuat surat persetujuannya kepada kami, baru kita laksanakanlah ikrar NKRI. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Munarman dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan informasi terkait terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kasus tersebut ditemukan setelah sekolah melaksanakan program literasi untuk murid. Puluhan murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Jawa Barat belum bisa membaca. Murid tak bisa membaca terdiri dari 11 orang siswa kelas 7, 16 murid kelas 8, dan 2 orang murid dari kelas 9. Kasus ini ditemukan saat pihak sekolah melaksanakan program literasi murid. Sekolah kini sedang menyelidiki kasus ini bersama dengan sejumlah lembaga terkait. Kami sama sekali tidak menyalahkan apakah itu alasannya COVID, karena memang itu perlu ada analisa, perlu adanya penelitian. Bahkan anak tersebut tidak bisa disebutkan anak berkebutuhan khusus juga, karena memang perlu adanya ahli, kemudian juga perlu adanya instrumen yang menentukan bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meminta agar kasus murid tidak bisa membaca dijadikan motivasi bagi guru dan juga orang tua. Oleh karena itu tadi saya datang kepada kepala sekolah, kepada rekan-rekan guru semua untuk mendorong teman-teman guru di SMP 1 Mangunjaya memberikan perhatian lebih. Sebagai langkah awal, sekolah telah mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan orang tua masing-masing murid. Diharapkan keluarga bisa memberikan semangat dan juga mendukung putra-putri mereka agar mempercepat kemampuan membaca. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, video mantan atlet MMA Rudy Golden Boy yang berkelahi dengan pengunjung minimarket beredar di media sosial. Informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi.